Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Adini. Saya akan menyampaikan materi ajar pelajaran Bahasa Indonesia tentunya. Saya harap semoga semua peserta didik saya baik-baik saja. Dan sebelum saya menjelaskan materi, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, materi ajar yang akan saya jelaskan ialah cerita sejarah pribadi. 1. Pengertian cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah pribadi adalah teks yang menjelaskan peristiwa atau fakta-fakta dari kehidupan masa kecil hingga saat ini yang ditulis sendiri oleh orang yang mengalaminya. Sebelum menulis cerita sejarah pribadi, kalian perlu ketahui dulu bahwa ada tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan menulis agar hasilnya bisa menjadi tulisan cerita sejarah yang baik. Unsur cerita sejarah. Teks cerita sejarah disusun berdasarkan kronologi waktu suatu peristiwa sejarah dan unsur-unsurnya. Terdapat dua unsur dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam teks cerita sejarah adalah unsur yang membangun cerita sejarah. Menurut Muhammad At-Tarsemi, dalam buku Anatomi Sastra 1998, unsur intrinsik mencakup karakter dan penokohan, tema, plot, latar, konflik, dan bahasa kiasan yang membangun cerita itu tersebut. Selanjutnya ada B, unsur ekstrinsik teks cerita sejarah. Unsur ekstrinsik merupakan unsur luar yang turut membangun teks cerita sejarah. Risa Delva Yendri dan kawan-kawan dalam jurnal berjudul Kajian Aspek Psikologi Tokoh Utama dalam Novel Laila Majnun karya Soleh Gisimar tahun 2013 menyebutkan bahwa struktur ekstrinsik adalah segala macam unsur yang berada di luar suatu karya sastra yang ikut mempengaruhi kehadiran karya sastra tersebut. Misalnya faktor sosial ekonomi, faktor budaya, faktor sosiopolitik, keagamaan, dan tata nilai yang dianut masyarakat. Dari dua unsur di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang ada dalam teks cerita sejarah yaitu penokohan, tempat terjadinya peristiwa, nama peristiwa, dan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah. Langkah-langkah untuk menyusun teks cerita sejarah menuntut tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada tuntutan tema. Sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar dan penyokong utama dari teks cerita sejarah pribadi. Kemudian yang B, buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan cara kronologis, sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, dan rentetan peristiwa. Kemudian yang C, mencari literatur, sumber sejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Selanjutnya ada D, kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan, kemudian tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Kemudian ada E, cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Selanjutnya ada F, merevisi merupakan kegiatan setelah mencermati kembali. Apabila pada tahap mencermati terdapat kekeliruan, dilakukan perbaikan atau revisi. Unsur teks cerita sejarah disusun berdasarkan kronologi, waktu suatu peristiwa sejarah dan unsur-unsurnya. Yang keempat ada struktur. Teks cerita sejarah seperti cerita lainnya, novel, cerpen, dan lain-lain termasuk dalam kategori cerita ulang. Sehingga baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks yang sama, yakni orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Berikut adalah struktur teks cerita sejarah menurut Kemendikbud tahun 2017. A. Pengenalan situasi cerita atau orientasi exposition. Pada bagian ini,
Penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu B. Ungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. Lalu yang C. Konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Lalu yang D. Puncak konflik, merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Selanjutnya ada E. Penyelesaian. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang biasanya berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai macam masalah yang menimpa. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasi atau sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Lalu ada koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkan sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya. Lalu yang kelima ada ciri-ciri. Untuk mengenal lebih utama akan dibahas ciri-ciri teks cerita sejarah. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. A. Disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. B. Berbentuk rekon teks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekon dibedakan menjadi 3 jenis, yakni rekon pribadi yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa sejarah langsung. Kemudian ada rekon faktual, berisi kejadian faktual eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rekon imajinatif, memuat kisah faktual namun dikhayalkan untuk menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Kemudian yang C, sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang temporal. Selanjutnya ada D, isi berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Kemudian E, struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 6. Fungsi. Adapun fungsi teks cerita sejarah diantaranya yang pertama, fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang B, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara untuk lebih baik lagi. Kemudian, fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. D, fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. 7. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit atau langsung dan implisit atau tidak langsung. Sebagian besar nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut adalah nilai-nilai yang hadir dalam cerita sejarah. A. Nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat atau berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai-nilai lainnya. Masyarakat takut meningkatkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Kemudian yang B ada nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita sejarah atau dinikmatinya. Kemudian ada C, nilai agama atau religius.
Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga dan neraka. Yang kemudian ada D, nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Selanjutnya ada nilai estetika. Nilai estetika ini nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Selanjutnya ada nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masyarakat. Indikasi nilai sosial berkaitan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya